Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya, namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi sampai nanti bila aku mati. Cinta ini hanya untuk engkau. Jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah atas nama cinta, atas nama cinta. Ku relakan jalanku berada asal engkau akhirnya denganku. Ku bersumpah. Farel tolongin Fitri. Iya, nyebelin banget, Pi. Kalau Mami nggak paksa Farel, Pi. Papi tahu nggak? Farel itu mau nungguin Fitri sampai selesai, Pi. Farel. Ya Allah. Aku udah kehilangan Farel. Aku kangen sama dia. Aku kangen. Aku pengen ketemu Farel. Mampus kau. Ngapain kamu di sini? Gua tahu semua rencana dibalik kedekatan lu sama Devon. Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura. Lu mau balas dendam? Jawab. Asal lu tahu, Hardi sudah gua beresin. Kamu tuh ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak mungkin ngelakuin itu semua. Selama ini, lu pura-pura suka sama Devon supaya dia percaya sama lu. Dia ngerayu aku. Dia hampir mau perkosa aku. Gila lo ya? Lo mau bunuh Fitri? Hah? Pak, dengar dulu Pak, dengar. Udah mendingan lo pergi dari sini. Suatu saat, Bapak pasti nyesal percaya sama cewek kampung itu, Pak. Pergi! Fitri, kamu nggak apa-apa? Devon, aku takut. Yaudah, kamu tenang aja ya. Pokoknya aku bakal ngejagain kamu. Dari siapa aja, ya? Fon, kenapa sih mereka berdua nggak di penjara aja? Aku takut. Vira sama Aditya sewaktu-waktu datang ke sini lagi dan ngancem aku lagi gimana? Mereka pasti benci dan dendam sama aku. Katanya kamu mau kan ngelakuin apapun aku mau. Oh, parfum apaan nih? Wangi. Beda. Yara, pantesan wangi. Dari jarak 5 meter udah kecium bau parfumnya. Mas Norman, ikut aku yuk.
penting nih. Ikut kemana? Udah deh, ikut aja. Yuk. Aku baru pulang nih. Masih keringetan, masih bawa bensin. Aku mandi ganti baju dulu ya. Jangan mas, kelamaan. Sekarang aja yuk. Waduh, segitu ngebetnya. Ya udah deh, kalau ngebet, ayo. Udah deh, nggak usah mikir yang enggak-enggak. Yuk, buruan yuk. Mama kenapa sih? Mama sakit lagi ya? Enggak sayang, Mama sehat kok. Mama cuma kepikiran Tante Fitri. Emangnya Tante Fitri belum ketemu juga ya, Ma? Kasian ya Tante Fitri. Iya, Din. Sebenarnya Mama pengen banget bantu dia. Tapi Mama nggak tahu caranya gimana. Bahkan dia tinggal dimanapun Mama nggak tahu. Nadine, kalau misalnya kita keluar dari rumah ini, kamu rela kan? Kenapa harus pindah sih, Ma? Kita mau pindah kemana? Mama juga nggak tahu, Din. Tapi Mama ngerasa Mama nggak berhak ngedapetin ini semua. Sedangkan Tante Fitri sedang menderita. Lagian kan kita berdua ada di sini juga karena dia. Ya udah deh, terserah Mama aja. Pokoknya Nadine ikut. Tiara gila. Untung kantong menyana tuh nggak pecah nih. Maaf, nggak kebagian lo ntar. Buset, gede banget ya rumahnya. Nggak nyangka gue ditajir. Ma, Pa, ada Mas Norman nih. Ini dia orang yang sering kamu ceritakan. Siapa namanya? Norman Shah Armando. Malam, Pak. Selamat datang di rumah ini. Iya, tapi jangan pelak-peluk dong. Gelik gue. Saya sudah lama sekali ingin ketemu sama kamu. Tiara sering cerita soal kamu. Masa sih? Norman, kita makan malam yuk. Tante udah siapin makannya. Yuk. Buset, kok Tiara nggak bilang-bilang sih? Aduh, jadi nggak enak nih. Udah kumel, bau, pakai sandal jepit lagi. Masa diajak dinner sama calon mertua kayak gini? Hah? Kok calon mertua sih? Aduh, gue nggak nyangka orang tuanya Tiara baik banget sama gue. Meskipun mereka kaya raya, tapi welcome banget sama gue. Aku nggak bisa enak-enakan nikmatin semua fasilitas ini, sedangkan orang yang udah nolong nyawa aku lagi mengalami banyak kesulitan di sana. Fitri itu lagi menerima hukuman karena perbuatannya sendiri. Kamu tuh nggak usah mikirin dia deh. Atas nama cinta. Nasinya mau seberapa banyak? Mau makan apa? Ayam. Sumur jenggolnya mana nih? Nak Norman ini lucu banget sih. Katanya Tiara juga Nak Norman ini orangnya suka bercanda. Taunya bener. Ya udah deh, besok dibikinin ya semur jengkolnya. Nggak usah deh. Nah Norman, Om sangat berterima kasih sama kamu.
Terima kasih apaan, Pak? Emang saya ngapain? Berkat kamu, Tiara sekarang bisa ketawa lagi dan melupain masa lalunya. Kamu tahu, Man, Tiara itu sulit sekali untuk suka dengan laki-laki. Sejak ditinggal suaminya. Jadi dia udah second, bos aku masih urusin. Om ini bisnis kayu lapis. Harta kekayaan Om bukan hanya 7 turunan, tapi 10 turunan nggak akan habis. Berhubung Tiara anak tunggal, berarti warisan Om seluruhnya nantinya akan jadi milik Tiara dan suaminya. 10 turunan? Ya ampun, hampir si Paul punya cicit dong kalau gitu kekayaannya. Karena itu, Om berharap Nak Norman mau jadi suaminya Tiara nanti. Tapi Pak, kenapa mesti saya Pak? Saya nggak punya apa-apaan Pak. Saya cuma supir angkot. Nggak masalah. Kalau kamu menikah dengan Tiara, kamu akan jadi direktur. Buat saya yang penting kebahagiaan Tiara. Saya nggak peduli kamu asal dari mana. Tapi saya kagum dengan semangat dan kerja keras kamu. Hah? Gue jadi menantu ngolong merat. Ini mimpi apa bukan sih? Jadi orang kaya. Pak Ul, Papa mau jadi orang kaya lagi Pak Ul. Konglomerat Pak Ul. Tiara, kenapa nih? Mas Norman pasti dia selalu pingsan kalau ngomongin duit. Aku udah memutuskan untuk meninggalkan guest house, Om. Lagian kan kondisi badan aku juga udah membaik. Jadi aku udah kuat kok. Terus kamu mau tinggal di mana, Miss? Kamu kan sini nggak punya siapa-siapa. Miss, kamu itu kan sekarang udah punya Nadine. Jadi ya, kamu nggak boleh mikirin diri sendiri. Mungkin aku akan cari kerja, Tante. Aku udah kuat lagi kok buat kerja. Ya, ya walaupun pekerjaannya mungkin pekerjaan yang ringan-ringan, Tante. Tapi setidaknya itu bisa buat bertahan hidup. Mau ke jalanan lagi? Mama. Maaf ya, Oma kira mau ke jalanan lagi, kayak dulu. Enggak, Oma. Aku akan nyari pekerjaan yang bener kok. Ya, walaupun semua ijazah aku hilang waktu di Singapura dulu, tapi kan ilmunya masih ada di aku sekarang. Ya paling aku akan cari kerjaan lewat kenalan. Lagian, kamu kok ngotot banget sih mau keluar dari guest house? Padahal Tante yakin kamu masih butuh kan? Iya, Tante. Pertolongan keluarga ini udah lebih dari cukup buat aku. Tapi aku juga nggak bisa ngelupain andil Fitri di sini. Aku tahu, Om, Tante, bahkan juga Oma mungkin nggak suka dengan nama Fitri. Tapi menurut aku ini nggak fair, Tante. Aku nggak bisa enak-enakan nikmatin semua fasilitas ini, sedangkan orang yang udah nolong nyawa aku lagi mengalami banyak kesulitan di sana. Fitri itu lagi menerima hukuman karena perbuatannya sendiri. Kamu tuh nggak usah mikirin dia deh. Tolong dengar saya ya, Miska ya. Sebetulnya saya minta tolong banget sama kamu. Sekarang ini kan Farel itu lagi down. Pikirannya juga lagi kacau. Tante berharap banget dari kamu. Kamu itu bisa mengembalikan Farel seperti dulu. Kamu bisa menjaga juga merawat Farel. Karena sekarang ini Farel butuh support, juga teman curhat.
Dan Tante lihat kamu bisa kok menghandle Farel. Iya. Tapi Tante... Om lihat, Farel cuma bisa terbuka sama kamu. Kamu bisa kan dekati dia untuk memberi dia semangat hidup. Miss, tolong kami. Please. Ya Tuhan, gimana cara noloknya ya? Mereka selama ini udah nolong aku, terus sekarang gantian mereka minta tolong aku. Masa aku nggak mau? Semakin kamu nolak aku semakin menghalalkan semua cara untuk dapetin kamu. Kamu tuh nggak akan berhasil. Lepas! Kamu apa-apaan sih? Lepas! Farel, tolong aku! Farel, tolong aku! Atas nama cinta. Halo? Diputus. Dia nggak menerima gue lagi ya? Apa dia udah sama orang lain? Kayaknya dia belum bener marah sama gue. Kenapa ya? Oh ya ampun. Ini kan nomor baru gue. Pasti dia nggak tahu ini nomor dari gue nih. Makanya dia nggak ngangkat. Gue coba lagi. Brengsek. Dari tadi nomor ini terus yang nelfon. Jadi curiga. Jangan-jangan ini si Farel. Halo, Fit. Fit, ini aku Farel. Fitri, ngomong dong sayang. Aku tahu kamu dengar suara aku. Fitri? Kamu benar-benar nggak mau ngomong sama aku ya? Kenapa nggak mau ngomong sama gue? Dia benar-benar marah sama gue. Fit, lu bohongin gua. Gila. Ternyata lu masih hubungan sama si Farel. Halo, Al. Ada apa, Rel? Nomor yang lo kasih ke gue itu benar-benar nomor Fitri, Al. Kok dia susah banget ya gue hubungin, Al? Masa sih, Rel? Fitri pasti mau kok nerima telepon dari lo. Apa karena dia lagi... Lagi apa, Al? Enggak. Lupain aja, Rel. Gue juga nggak tahu dia kenapa nggak ngangkat teleponnya. Jangan-jangan handphonenya lagi dipegang sama Devon. Aduh, Devon emang keterlaluan. Coba kalau handphone itu nggak disita sama dia, nggak bakal serumit ini keadaannya. Tante, aku udah ngantuk nih. Boleh istirahat nggak? Ya udah, sekarang mendingan kamu tidur aja ya. Yuk. Tapi aku tidur di sini ya, sambil nungguin papa. Iya ya, Yuk. Jam segini papa kamu kok belum pulang juga? Padahal kan di depan angkotnya udah ada. Tapi orangnya kok nggak ada ya? Nggak tahu tuh tante. Udah aku teleponin, tapi nggak bisa. Ya udah, kita berdoa aja ya. Mudah-mudahan papa kamu nggak kenapa-kenapa.
Sini kamu tidur sini. Tidur ya. Waduh, si Paul kenapa tidur di sini bukan di dalam nih anak? Shh, Mas, jangan keras-keras. Dari tadi itu dia kelamaan banget nungguin kamu, makanya sampai ketiduran kayak gini. Tapi alhamdulillah, belajarnya udah selesai kok. Mas ini dari mana sih? Kok kelihatannya bahagia banget? Jangan-jangan baru dapat kabar baik ya? Enggak. Aduh, dilema nih gue. Milih yang second tapi tajir, apa yang original tapi sederhana ya? Milih apaan, Mas? Enggak, itu mau beli barang original tapi nggak second tapi tajir di mana ya? Apa? Mas ini ngomong apaan sih? Itu mau nyari onderdil buat angkot. Fitri, kamu ngapain sih punya suami udah lagi nggak percaya sama kamu, ha? Lagi sampai kapanpun dia tuh nggak bakal mau balik sama kamu lagi. Iya, semuanya gara-gara kamu. Itu salah kamu juga, Fit. Siapa suruh kamu bisa buat aku sampai suka sama kamu? Kamu tahu kan, aku orang yang paling nggak suka ditolak. Semakin kamu nolak aku semakin mengalahkan semua cara untuk ngedapetin kamu. Kamu tuh nggak akan berhasil. Lepas! Kamu apaan sih? Lepas! Farel, tolong aku, Farel, tolong aku. Lepas dia pun lepas. Fitri, ternyata kamu. Farel tunggu, Farel tolongin aku. Dia pun lepas. Farel tunggu. Farel jangan tinggalin aku. Farel tolongin aku, Farel. Fit, bangun. Farel, boleh Farel yang mana? Farel, kamu mimpi Farel? Kenapa di mimpi Farel nggak mau nolongin aku ya? Jangankan dalam mimpi, uang kenyataannya aja dia nggak mau nolong kamu kan? Sudahlah Fit, kamu tidur lagi. Makanya jangan mikirin dia terus. Sampai ke bawah-bawah mimpi toh? Farel, kenapa kamu nggak mau berjuang untuk aku? Kenapa kamu nggak berani berkorban kayak dulu waktu mempertahankan aku? Apa karena kamu nggak yakin bahwa istri kamu ini yang benar? Maafin Bule ya, Fit. Bule tahu kamu susah ngelupain suamimu itu karena terlanjur cinta. Tapi cintamu sama dia tidak sebanding dengan apa yang kamu derita sekarang ini. Aku maunya kamu deketin dia. Kamu rayu dia. Sampai dia luluh dan mau terima tawaran dari kita. Apa? Atas nama cinta. Gimana, Mas? Supir angkot itu nggak ember kan sama istri Mas? Siapa yang nggak mau duit? Orang kayak dia gitu. Disempelin duit juga pasti diem. Bagus kalau gitu. Tapi Mas nggak kapok kan kalau nanti malam jalan sama aku? Kayaknya aku nggak bisa, Lus. Aku harus pergi sama istri aku dan anak aku. Please ya. Sekali ini aja. Tumben aku dikalahin. Kamu harus ngerti dong, sayang. Istri aku tuh sudah mulai curiga. Dan sebelum kecurigaan itu terbukti, kita harus pinter-pinter bikin kamuflase. Kamu ngerti kan? Jadi maksud Mas pura-pura manjain istri Mas. Pura-pura ngajakin mereka jalan supaya mereka nggak curiga, gitu. Tepat sekali, Lus. Setidaknya, aku di mata mertuaku, aku adalah menantu yang baik dan bertanggung jawab. Walaupun aku sibuk, aku tetap perhatian sama anak aku dan istri aku. Tapi jangan sering-sering ya. Dia aku dilupain lagi. Ya enggak lah, sayang.
Cuman malam ini doang kok. Dan aku juga perginya cuman ke mall. Halo? Bram, bisa ke ruangan Papi sebentar? Ada yang penting yang Papi mau obrolin. Baik, Pi. Kenapa, Mas? Feeling aku kok nggak enak ya. Barusan Pak Utama telepon. Katanya mau ngomong. Penting katanya. Jangan-jangan mau negur aku soal Maya lagi. Ya udah. Nih sekarang Mas minum dulu ya. Pokoknya Mas harus tenang. Mas nggak boleh kelihatan takut dan panik. Nanti dia malah curiga, Mas. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa ya. Duduk, Bram. Gini, Bram. Papi baru aja baca profilnya Pak Hendriarto. Itu pengusaha rokok yang produknya sudah sangat settle di pasaran. Tapi sayangnya kita belum pernah sama sekali dapat proyek iklannya dia. Sekarang Papi mau minta tolong sama kamu. Bisa nggak kamu tarik Pak Hendriarto supaya bisa bikin iklannya di perusahaan kita? Akan saya coba ya, Pi. Ini tantangan besar buat kamu. Karena Papi benar-benar berharap Pak Hendriarto bisa menjadi klien kita. Dan ini akan menjadi prestasi yang besar buat kamu kalau kamu berhasil. Permisi, Pi. Kamu kenapa sih, Fon? Kok kayaknya kamu marah banget? Siapa juga marah kalau dibohongin, Fit. Maksud kamu? Kamu kenapa sih nggak ngaku juga kalau ini nomornya Farel? Fon, aku benar-benar nggak tahu itu nomor Farel atau nomor siapapun. Setahu aku kan yang tahu nomor telepon aku tuh cuman kamu sama orang-orang kamu aja. Terus dari mana dia tahu nomornya? Aku juga nggak tahu. Ya, mungkin aja ini semua pekerjaannya Vira dan Pak Aditya. Bisa aja kan? Mereka berdua kan udah sakit hati sama kamu. Mereka pengen ngancurin kamu dengan cara manas-manasin aku sama kamu. Ya dia ngasih nomor telepon aku ke Farel. Bisa aja kan? Bener juga ya. Oke. Tapi kalau kamu masih berhubungan sama Farel, aku nggak bakal biarin. Kalau gitu aku ajak kamu makan siang ya. Ayo dong, jangan nolak-nolak lagi ya. Nggak ada tapi-tapi ya. Kalau kamu masih nolak-nolak, berarti kamu masih bikin Far. Ya udah, tapi sekali ini aja ya. Halo, Miss. Miss, kamu bisa nemenin aku makan siang di luar nggak? Aku kepikiran Fitri terus, Miss. Aku udah coba ikutin saran kamu. Aku nelfon Fitri. Dan kamu tahu, yang jauh itu laki-laki, Miss. Nggak mungkin, Rel. Fitri nggak mungkin ngelakuin itu. Ya udah gini, kita omongin di kafe ya. Oke, Miss, aku jemput kamu ya. Mau kemana, Ren? Aku mau ketemu sama Miss Kapi. Ya. Baguslah. Mudah-mudahan dengan dia sering jalan sama Miska, dia bisa melupakan Fitri. Aku ada tugas buat kamu, Lus. Tugas apa? Tadi Pak Utama nantang aku. Apakah aku bisa dapetin klien kakap? Yaitu Pak Hendriarto. Dia ini pengusaha rokok cukup besar. Terus aku harus ngelakuin apa, Mas? Aku pernah dengar, katanya Pak Hendriarto ini suka banget main cewek. Jadi, aku maunya kamu deketin dia. Kamu rayu dia. Sampai dia luluh dan mau terima tawaran dari kita. Apa?
Masa Mas nyuruh aku ngelakuin hal kayak gitu sih? Mas sudah nggak sayang sama aku? Kamu tenang dong, Lus. Jangan teriak-teriak gitu. Nanti kalau rencana kita kedengeran orang lain kan gawat. Ini bukan soal sayang atau nggak sayang, Lus. Ini soal peluang emas. Enggak. Pokoknya aku nggak mau, Mas. Masa Mas membanding aku sama orang kayak gitu sih? Aku tahu Mas orangnya kayak apa. Aku pernah lihat profil dia di majalah. Tapi ini kesempatan aku, Lus, untuk ngebuktiin ke Pak Utama kalau aku juga bisa berprestasi di Retro. Kalau aku berhasil, aku pasti akan dapat nama. Dan kamu pasti akan diuntungkan juga, Lus. Ayo dong, Lus. Ini demi ambisi kita. Dan kita harus kerja sama untuk hal ini. Kalau sampai trik ini sukses, aku boleh minta apapun dari Mas. Pasti dong, sayang. Asal jangan minta dinikahin aja, Lus. Oke. Aku akan bantuin Mas. Makasih ya, sayang. Sini, sini. Miska? Ya Tuhan, kalau sampai Farel tahu aku jalan sama Devon, bisa makin hancur kepercayaan dia sama aku. Devon, aku ke toilet bentar ya. Kebelet. Devon? Apa kabar? Baik, Rel. Ini siapa? Ini Miska, teman saya. Kamu kok nggak sama istri kamu? Siapa? Fitri. Rel, kamu mau makan di restoran itu kan? Aku udah lapar banget nih. Yuk. Fon, saya duluan ya. Oke. Makasih, Miss. Kamu udah jagain Farel. Miss, kamu ke kafe duluan. Aku ke toilet sebentar ya. Ya Tuhan, Farel. Fit? Fit? Kamu kenapa nggak pernah mau terima telepon dari aku sih? Maaf, Rel. Aku harus pergi. Fit, tunggu Fit. Fit. Jadi kamu masih suka ketemu berdua? Devon, ini semua kan hal yang nggak sengaja. Dan dia waktu ketemu aku, dia cuma bilang, dia nelponin aku, cuman aku nggak angkat. Handphone aku kan masih di kamu. Ya, soalnya aku curiga kalau kamu berdua tuh masih suka telepon-teleponan. Ternyata bener kan? Tahu dari mana sih dia nomor telepon kamu? Aku juga nggak tahu. Mungkin aja Aditya atau nggak Vira yang ngasih nomor telepon aku ke Farel. Mereka sengaja memanas-manasin aku sama kamu karena mereka dendam sama aku.
Sialan tuh orang. Mereka tuh emang gak bisa dibiarin. Halo? Oh, iya Pak. Iya. Oke. Kalau gitu saya langsung sana ya Pak ya? Oke. Fit, kayaknya aku harus balik lagi ke kantor. Soalnya klien aku lagi nungguin. Gak apa-apa kok, Fon. Bisnis itu lebih penting. Ya udah kamu pergi aja, nggak usah khawatirin aku bisa naik taksi ke pulangnya. Ya? Ya udah David, kalau gitu saya pergi dulu ya. Apa emang Tuhan udah menakdirkan aku untuk sendirian seumur hidup ya? Apa aku emang gak berhak menikah, punya anak, dan hidup bahagia sama lelaki yang aku cintai? Mus, tangan kamu kenapa? Panas. Itu barusan tadi kesiram air panas. Sini, Mus, sini. Sorry, Mus. Tangan kamu halus banget sih, Mus. Maksud aku, aduh, bego banget sih gua. Kok ngomongnya jadi ngaco gini? Aduh, stupid. Masih sakit banget ya, Mus? Aku anterin ke dokter ya? Nggak usah, Al. Cuman panas sama perih dikit aja kok. Lagian nggak parah-parah banget. Jantung gua kok jadi nggak stabil gini ya? Kok deg-degan banget ya pas dia pegang tangan aku tadi. Makan siang ya? Maafkan sikap aku tadi ya, suami aku. Tadi aku sempat kasar sama kamu. Tapi itu semua harus aku lakukan. Atas nama cinta. Rel, masa udah pesen gak dimakan sih? Kamu kenapa sih, Rel? Aku nggak enak badan, Miss. Kita pulang aja yuk. Ada apa sih, Rel? Kamu habis ketemu Fitri ya? Kamu tahu dari mana, Miss? Kelihatan dari muka kamu. Ayo dong, Rel. Cerita sama aku ya. Maafkan sikap aku tadi ya, suami aku. Tadi aku sempat kasar sama kamu. Tapi itu semua harus aku lakukan. Karena aku cuma mau ngelabuin Devon. Maafin aku ya, sayang. Tadi kita ketemu Devon, Miss. Terus aku ketemu sama Fitri. Apa itu semua benar? Rel, kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita simpulkan gak selamanya itu benar. Bisa aja kan ini semua kebetulan. Kamu ketemu sama Devon dan Fitri secara bersamaan di sini. Kenapa perasaan aku bilang kalau Fitri dalam bahaya ya, Miss?
Rel, kamu tuh begitu peduli ya sama keadaannya Fitri. Terus kenapa kamu nggak telepon dia aja sekarang? Aku nggak sanggup, Rel, lihat kamu menderita terus kayak gini. Jadi saran aku, mendingan sekarang kamu telepon dia, Gi. Sayang, kamu kok sekarang kurusan sih? Ayo dimakan dong. Gimana saya mau tidur, Mas, kalau suaminya kelayapan nggak jelas kemana sampai jam segini? Orang aku urusan kerjaan kok tadi. Malah dibilang layapan. Tapi kita nggak boleh tinggal diam, Tama. Gimana caranya, Ma? Ya, harus ada perempuan lain supaya Farel itu ya bisa melupakan Fitri. Halo, Fit. Farel. Masih belum puas kamu terima tamparan dari saya waktu itu?